Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan, akhwat, ahibati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah kembali kita diberikan kesempatan taufik untuk berjumpa kembali pada pagi yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, masih dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan kebaikan untuk kita semua. Kita berharap semoga seluruh amal ibadah kita yang telah kita lakukan di hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya, serta diampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita doakan, kita kirimkan untuk uswah dan qudwah kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya serta para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat, saudara dan saudari sekalian, baiklah, kita langsung saja masuk kepada ayat 40 sampai ayat 46 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, wahai sekalian Bani Israel. Jadi setelah tadi Allah di atas sebelumnya bercerita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, kisah penciptaan Nabi Adam, dan kisah perintah sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam dan semuanya bersujud kecuali iblis. Dan kemudian akhirnya karena hasad dan dengkinya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis pun tidak henti-hentinya menggoda, merayu Nabi Adam beserta istrinya untuk memakan pohon khuldi, ya, buah yang dilarang oleh Allah, yang dinamakan oleh iblis sendiri adalah buah khuldi. Kemudian akhirnya karena Nabi Adam melanggar perintah Allah, keduanya pun dikeluarkan dari surga bersama iblis dan masuk ke dunia atau turun ke dunia satu sama lain, saling bermusuhan. Kemudian setelah itu di ayat 40 ini kita mendapatkan Allah mengalihkan cerita berikutnya, bercerita tentang yaitu Bani Israel. Ya, ini sebetulnya masih ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana Bani Israel ini identik dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang al-maghdubi alaihim di dalam surah Al-Fatihah yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Yang kita sebut mereka itu adalah, yang maksud adalah al-maghdubi alaihim itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkaran mereka, karena perbuatan mereka yang merubah-rubah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ya Bani Israel, wahai sekalian Bani, ya, Bani itu berarti anak cucu keturunan Israel. Israel di sini Bapak dan Ibu, siapa yang masuk dengan Israel di sini? Apakah Israel yang sekarang ada negara bernama Israel itu? Meskipun kita sebagai umat Islam sampai kapanpun tidak akan pernah mengakui negara tersebut, ya, karena mereka nyatanya adalah pencaplok, penjajah yang mencaplok negeri Muslim, negeri Palestina. Mereka itu dulu adalah buangan-buangan penjajah Inggris yang dikumpulkan dari berbagai macam negara di Eropa, dikumpulkan dan ditaruh di sana. Kemudian mereka berkembang, beranak pinak di sana, didukung oleh Barat, kemudian dipersenjatai, akhirnya mereka sedikit demi sedikit mencaplok tanah Palestina, dan akhirnya sekarang mereka lebih menguasai lebih banyak daripada bangsa Palestina itu sendiri, tanah yang ada di sana. Nah, Israel di sini adalah nama lain daripada Nabi Yakub alaihis salam. Seperti kita ketahui, Nabi kita Ibrahim alaihissalam memiliki dua orang anak. Yang pertama Nabi Ishak, kemudian yang kedua Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dari dua anaknya Nabi Ibrahim ini masing-masing memiliki keturunan. Kalau Nabi Ismail, maka anak cucu keturunannya itu menjadi bangsa Arab. Ya, disitulah kemudian nanti nasab Rasulullah SAW tersambung. Sedangkan dari anaknya yang lain, yaitu Nabi Ishak alaihissalam, lahirlah anaknya, cucunya, dan keturunannya menjadi bangsa Bani Israel. Nabi Ishak melahirkan anaknya yang bernama Yakub alaihissalam. Dan kemudian Nabi Yakub alaihissalam melahirkan 12 anak
yang di antara mereka adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dari Nabi Yakub inilah turun anak cucu dan keturunannya yang mereka menjadi bangsa yang eksklusif, ya, yang menamakan diri mereka dengan Bani Israel. Nah, di sini Allah menyeru mereka, yaitu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yang melawan atau mengingkari atau menolak dakwah Rasulullah SAW, yang padahal kalau dibaca dalam buku sejarah, mereka lah orang yang paling tahu dengan kenabian Nabi Muhammad. Justru mereka waktu itu bukanlah tinggal di Madinah. Mereka itu pendatang yang datang ke Madinah karena di negeri asal mereka itu mereka telah diintimidasi sedemikian rupa. Mereka telah mendapatkan intimidasi, mendapatkan kehidupan yang sangat menyengsarakan mereka di sana, dan kemudian mereka mengetahui dari kitabnya, yaitu kitab Taurat, akan datang seorang nabi akhir zaman yang nanti nabi tersebut akan bertempat tinggal di Madinah. Mereka yakin dan percaya tentang hal itu. Kemudian mereka, pembesar-pembesar mereka berduyun-duyun datang ke Madinah dan tinggal di sana. Dan begitu datang Nabi Muhammad SAW, bukannya mereka malah bergembira, ya, mempercayai Nabi Muhammad, tapi sebaliknya, karena hasad dan dengkinya mereka, karena ternyata Nabi yang datang itu bukan dari kaum mereka, bukan dari bangsa atau keturunan Bani Israel, tapi justru dari keturunan bangsa Arab, maka mereka berpaling untuk beriman pada Nabi Muhammad tersebut. Nah, ya Bani Israel, wahai sekalian anak cucu Israel, ya, atau Nabi Yakub alaihissalam, yang sebetulnya juga keturunan Nabi Isa, termasuk Bani Israel juga, yang kemudian mereka dikenal dengan orang-orang Nasara atau orang-orang Nasrani. Jadi Bani Israel ini, Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, sebetulnya mereka mencakup juga orang-orang yang Yahudi, begitu juga orang-orang Nasrani. Tapi ketika Allah berbicara tentang Bani Israel di sini, tentunya yang dimaksud lebih spesifik adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang maghdubi alaihim tadi itu di dalam surah Al-Fatihah. Karena yang paling parah keingkaran mereka itu dibanding Nasrani itu memang Yahudi ini. Ya, makanya mereka termasuk golongan yang dimarahi, sedangkan orang Nasrani cuman diberi gelar oleh Allah dalam surah Al-Fatihah waladhdallin, orang-orang yang tersesat jalan begitu. Kemudian kata Allah uzkuru. Uzkuru artinya apa? Ingatlah. Ya, ingat-ingatlah, hadirkanlah dalam ingatanmu ni'mati, nikmatku. Nah, di sini walaupun yang disebut satu nikmat, tapi bukan berarti satu nikmat saja. Nikmat dia berarti satu nikmat, tapi maksudnya adalah seluruh nikmat Allah. Segala macam nikmat Allah, allati, yang an'amtu, yang aku telah anugerahkan, yang aku telah berikan nikmat alaikum. Ya, alaikum, kepada kamu sekalian, wahai Bani Israel, ingatlah seluruh nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Semua tentunya berupa kehidupan, berupa mereka menjadi bangsa yang dimuliakan oleh Allah dari segenap bangsa-bangsa yang ada pada zaman mereka. Mereka diberikan kelebihan, keutamaan. Ya, bagian dalam sirah dijelaskan Bani Israel ini terkenal dengan kecerdasan otak mereka. Kecerdasan otak mereka, mereka adalah orang yang pintar-pintar, ya. Dan memang itu terbukti sekarang di Israel itu memang orangnya pintar-pintar di atas rata-rata kecerdasan mereka, karena masih ada gen Bani Israel itu di darah mereka. Dan mereka itu dulu dimuliakan oleh Allah dengan diberikan banyak sekali nabi dari kaum mereka itu, ya, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kata Allah wa aufu, dan penuhilah, tepatilah. Aufu berarti penuhilah atau tepatilah, bi'ahdi, dengan janji kalian kepadaku. Jadi tepatilah janji kalian kepadaku. Apa janji kalian, janji mereka kepada Allah? Ya, tentunya janji untuk taat kepada Allah, janji mereka untuk beriman dengan Taurat yang diturunkan kepada mereka, dan juga dengan segala macam isinya. Yang diantara isinya itu adalah mempercayai, meyakini akan datang seorang nabi akhir zaman, penutup semua nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu diantara janji yang juga dinyatakan oleh mereka kepada Allah di dalam Taurat, yaitu berjanji dengan perjanjian-perjanjian mereka dengan Allah untuk menjadi seorang yang taat, ya, beriman kepada Allah dan beriman kepada nabi-nabinya termasuk Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, tepatilah dan penuhilah janji kalian kepadaku, ufi bi'ahdikum. Maka ini jawabannya, saya pun juga akan memenuhi janjiku kepada
kepada kalian. Jadi Allah mengatakan, kalian tepati janji kalian kepada saya, maka aku pun juga akan penuhi janjiku kepada kalian. Apa janji Allah kepada mereka? Ya tentunya mereka akan dimasukkan ke dalam surga, mereka akan diberikan kemuliaan, mereka akan dijadikan kaum yang memimpin dunia ini. Karena memang dulu Allah telah memuliakan mereka daripada segenap bangsa-bangsa yang lain. Wa iyaya farhabun, dan kalian, wa iyaya, dan kepadakulah, kata Allah, kepadakulah maka kalian semua nanti, atau kepadakulah kalian semua hendaknya merasa takut. Takutlah kepada Allah. Kenapa Allah mengatakan takutlah kepada Allah? Artinya tepati janji. Jangan ingkar. Dulu kalian sudah beriman, yakin, percaya bahwasanya akan ada Nabi bernama Muhammad. Tiba-tiba setelah Nabi Muhammad itu lahir, datang membawa risalah, kalian menyelisihi atau mengingkari janji kalian. Maka kata Allah, takutlah kepadaku. Wa iyaya farhabun. Ya, bukan itu saja. Jangan kalian melakukan kerusakan. Apa kerusakan yang dilakukan oleh orang ahli kitab, orang Yahudi tersebut? Mereka merubah-rubah kitab Allah, kitab Taurat itu. Mereka rubah sesuai menurut hawa nafsu mereka. Mereka utak-atik, ya. Mereka pelintir dan bahkan mereka hapus apa-apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini yang sangat dimurkai oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, wa iyaya farhabun. Maka takutlah kalian semua kepadaku, kata Allah. Kemudian dalam ayat berikutnya kata Allah, wa aminu, dan berimanlah kalian semua, wahai orang-orang Bani Israel, yang tentunya yang ada bersama Nabi Muhammad di Madinah, karena Al-Quran ini diturunkan kepada mereka pada waktu itu, bima anzaltu, berimanlah kalian semua dengan apa-apa yang telah aku turunkan, ya, musaddiqan, yang mana yang telah aku turunkan itu membenarkan 5 bagi apa-apa yang ada bersama kalian. Artinya apa? Allah memerintahkan pada mereka, berimanlah dengan apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quranul Karim, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, yang mana Al-Quranul Karim itu musaddiqan lima ma'akum. Al-Quran itu membenarkan apa-apa yang ada pada kalian, yaitu berupa kitab Taurat. Ya, jadi Al-Quran ini bukan membawa perkara-perkara yang baru. Akidahnya sama, ya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun menyempurnakan apa yang ada sebelumnya. Jadi Allah mengatakan kepada mereka, berimanlah dengan apa-apa yang telah aku turunkan, musaddiqan lima ma'akum. Tidak ada satupun perkara yang terdapat di dalam kitab mereka yang diingkari oleh Al-Quran. Bahkan yang kurang semakin dilengkapi oleh Al-Quran. Ya, jadi tidak ada alasan bagi orang Bani Israel ini untuk tidak beriman dengan Al-Quran. Wala takunu, dan janganlah kamu sekalian menjadi awwala kafirin bih. Kalian menjadi orang yang pertama ingkar dengannya. Dengannya itu apa? Dengan Al-Quran itu. Jadi kata Allah, berimanlah kalian semua dengan Al-Quran yang isinya itu membenarkan semua apa yang ada dalam kitab kalian. Dan janganlah kalian menjadi orang yang paling pertama ingkar dengannya. Ya, karena memang faktanya mereka paling tahu. Justru orang-orang yang ada di Madinah, penduduk asli Madinah, yang ada di sana sejak awal, justru tidak mengetahui tentang kenabian Nabi Muhammad SAW ini. Yang lebih tahu justru mereka, orang-orang Bani Israel ini, yang memang telah diceritakan dalam kitab mereka. Banyak sekali kisah-kisah, ya, yang terdapat di dalam kitab Taurat itu, yang semuanya terbukti, ya, kejadiannya. Betul-betul datang seorang Nabi bernama Muhammad, yang turun di Madinah, yang datang di Madinah, bertempat tinggal di Madinah, dan kemudian mereka karena saking rindunya kepada kedatangan Nabi akhir zaman itu, mereka pergi ke Madinah untuk menyongsong, menyambut. Tapi justru ketika Nabi Muhammad itu telah berada di Madinah dan mulai mendakwahkan dakwahnya, yang notabene-nya adalah risalah daripada Allah itu sendiri, maka mereka menjadi orang yang paling pertama ingkar dengan Nabi Muhammad itu. Ini kan kontradiktif. Ya, begitulah sifatnya orang Yahudi atau orang Bani Israel tersebut. Makanya kata Allah, la takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang yang paling pertama ingkar. Kemudian wala tashtaru. Dan selanjutnya kata Allah, dan begitu pula janganlah kalian atau semuanya menukar atau menjual
bi ayati, dengan ayat-ayatku, thamanan qalila. Janganlah kalian menukar ayat-ayatku yang ada di dalam Taurat, ya, thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Jadi mereka menghapus informasi-informasi, kabar-kabar, berita-berita yang benar yang ada di kitab Taurat itu, mereka hapus, mereka buang, mereka robek dan hilangkan, dan kemudian mereka tulis ulang dengan tujuan hanya untuk mendapatkan harga yang sedikit, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan uang daripada pengikutnya, dari orang lain, ya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Janganlah kalian menjual dengan ayat-ayatku dengan harga yang sangat sedikit. Wa iyaya fattaqun, dan kepadakulah, dan hendaklah kepadaku kalian bertakwa. Kata Allah kepada Bani Israel. Nah, di sini ada faidah Bapak dan Ibu, ada hikmah. Di sini Allah mengatakan la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ini meskipun larangannya secara khusus ditujukan kepada Bani Israel, tapi sesungguhnya secara umum perintah atau larangan ini mencakup kepada kita juga. Orang muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang untuk menjual ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, menjual agama dengan harga yang sedikit. Ya. Dilarang itu. Artinya ada orang yang berceramah ke sana ke sini, ya, yang hanya menyampaikan materi, menyampaikan ayat-ayat Allah dengan tujuan untuk mencari materi. Berbagai macam kegiatan dia lakukan, ya, pengajian kah, acara-acara keagamaan kah, tapi semuanya itu hanya ditujukan untuk mendulang dan mencari materi semata. Makanya di sini terjadi khilafiyah para ulama tentang hukum mendapatkan uang dari mengajarkan ilmu, terutama ilmu agama maksudnya, Al-Quran dan ilmu agama. Sebagian ada yang mengatakan haram orang menerima imbalan, menerima manfaat materi dari kegiatan mengajarkan ilmu agama atau Al-Quranul Karim, berdasarkan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan seseorang yang memang waktunya hanya habis untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama, dan tidak dia jadikan itu semata-mata tujuan kegiatannya, semata-mata tujuan dia mengajarkan ilmu-ilmu tersebut, yang tentunya niat utamanya haruslah ikhlas karena Allah, ingin menyebarkan agama, ingin mengikis kebodohan, ingin menunjukkan orang banyak tentang agama Allah ini, maka selama niatnya tidak semata-mata untuk materi itu, maka dia dibolehkan untuk menerima imbalan daripada ilmu agama yang diajarkan, Al-Quran yang diajarkan, termasuk mungkin yang seperti kita lakukan seperti sekarang ini, ya. Nah, ini yang penting kita pahami, agar kita ketika kita berkecimpung, berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama, dengan Al-Quran, jangan sampai kegiatan-kegiatan itu menjadi tujuan materi bagi kita. Ya, karena ini dilarang sekali oleh Allah, la tashtaru bi ayati thamanan qalila, ya. Wa iyaya fattaqun, dan kepadakulah kalian harus bertakwa. Ya, hendaklah kalian kepadaku bertakwa, kata Allah, takutlah kepadaku dengan perbuatan kalian yang tadi di atas dikatakan ingkar, yang paling pertama menjadi orang yang ingkar, dan kemudian setelah itu ayat-ayat itu dirubah-rubah dengan tangannya, ya. Yang menurut hawa nafsu mereka sesuai, mereka pakai, yang tidak sesuai mereka rubah, bukan dibuang saja, dirubah malah. Sehingga berubahlah syariat Allah di situ, sehingga yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Kemudian selanjutnya kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Dan janganlah kalian, wahai orang-orang Bani Israel, Yahudi, talbisu, ya, janganlah kalian memakaikan atau mencampur adukkan. Talbisu ini berasal dari kata libas, yang berarti pakaian, ya. Memakaikan sesuatu ke dalam objeknya itu kan berarti labisa yalbisu, ya. Janganlah kalian mencampur adukkan, memakaikan yang hak dengan yang batil. Jadi ini perkara hak ditutupi dengan kebatilan, atau sebaliknya, perkara yang hak ditutup dengan kebatilan. Jadi kata Allah, jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Janganlah kalian di satu sisi kalian percaya kepada Allah, kalian percaya dengan iman kepada Allah, tapi di satu sisi kalian mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian robah-robah
syariat Allah yang ada dalam kitab yang Allah turunkan kepada kalian itu. Jadi ini mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Dan ini tentunya kembali seperti yang tadi kita katakan, tidak saja yang dimaksud dengan sini Bani Israel, tapi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang bunyi omongannya atau ucapannya itu terdengar seperti perkataan yang benar. Mengatakan ini untuk kebaikan lah, ini untuk kemaslahatan lah. Tapi sebetulnya di balik itu dia menginginkan sesuatu yang batil. Waliyahzubillah. Ini yang disebut dalam bahasa Arab kalimatu haqqin urida biha batil. Terdengarnya sangat manis, terdengar sangat indah, terdengarnya sangat bijak ya. Tapi kalau dilihat secara lebih dalam lagi, ternyata di balik itu tujuannya adalah untuk kebatilan. Waliyahzubillah. Kemudian kata Allah, wa taktumul haqqa. Nah, di sini ada huruf yang dihilangkan karena sudah tersebut sebelumnya. Wala taktumul haqqa, ataf kepada la yang sebelumnya ya. Dan janganlah pula kalian sembunyikan atau menyembunyikan kebenaran. Tadi mencampur adukkan, ngomong ada kebenaran di sana tapi dicampur adukkan dengan kebatilan. Nah, yang kedua ini wa taktumul haqqa, dihilangkan sama sekali. Para ahli tafsir menjelaskan yaitu mengingkari sama sekali kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyembunyikan kebenaran itu, tidak mau menyampaikan kepada orang lain bahwasanya benar ternyata dulu di kitab Taurat telah disebutkan akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad menjadi nabi akhir zaman. Wa antum ta'lamun, dan padahal kamu sekalian ta'lamun, kamu sekalian mengetahui bahwasanya sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Tapi kalian mencampur adukkan dengan yang batil dan bahkan menyembunyikannya. Kemudian Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, dalam ayat 43 Allah lanjutkan, Allah perintahkan kepada mereka setelah tadi dilarang mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dilarang menyembunyikan kebenaran. Kemudian di atas tadi jangan menjadi orang yang pertama ingkar dengan dakwah Nabi Muhammad, dan jangan jual-jual ayat-ayat Allah yang ada dalam kitab Taurat itu dengan harga yang sedikit, dengan mengubah-ubahnya. Lalu Allah perintahkan mereka, tentunya tadi setelah disuruh beriman, tentunya ya, beriman dulu. Wa aminu bima anzaltu, tadi di atas disuruh dulu beriman, ya. Kemudian ada beberapa larangan dan kemudian perintah kembali. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Ya, dirikanlah atau tunaikanlah salat. Salat yang di sini tentu maksudnya salatnya umat Islam. Artinya mereka disuruh beriman dulu dengan dakwahnya Nabi Muhammad, jadilah orang Islam dan tegakkanlah salat. Wa aqimus shalah, tunaikanlah salat, dirikan salat. Ya, ini sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Allah ketika berbicara tentang salat ini selalu menggunakan kata-kata aqimus shalah. Bukan addus shalah. Bukan kerjakan salat, tidak, tapi dirikan salat. Mendirikan salat itu maksudnya adalah menunaikannya di awal waktu, tepat waktu, kemudian dengan cara pelaksanaan yang sempurna menurut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan dalam keadaan khusyuk ya. Begitu yang dimaksud dengan mendirikan salat. Wa aqimus shalah, dan dirikan salat, wa atuz zakah, dan berikanlah zakat atau tunaikanlah zakat. Kemudian yang ketiga, warka'u ma'ar raki'in, dan sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Nah, di sini ada beberapa faidah Bapak dan Ibu. Warka'u ma'ar raki'in, ini perintah kepada Bani Israel, yang tentunya juga perintah pada kita semua ya. Bukan pada Bani Israel saja, karena ini kan Allah bercerita tentang Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW yang ingkar dengan dakwahnya. Kemudian Allah seru mereka beriman dan tunaikan pula lah syariatnya Nabi Muhammad beserta pengikutnya, yaitu salat dan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan sujudlah bersama dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di sini juga ada hikmah. Yang pertama, perintah untuk menunaikan salat berjamaah ya. Di sini perintah salat berjamaah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Berarti bukan rukuk sendirian ya. Bukan rukuk sendirian di rumah ya, tapi rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Artinya di mana? Ya di masjid, berjamaah salat itu. Nggak boleh sendiri-sendiri, terutama bagi laki-laki. Ya, kita diperintahkan untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan, kenapa yang dipakai rukuk bukan sujud? Kan bisa saja wasjudu ma'as sajidin begitu ya. Karena memang salat itu yang menjadi simbol dia mendapatkan satu rakaat itu adalah rukuk, bukan sujud. Jadi orang kalau masuk salat berjamaah, dia menemukan imam dalam keadaan rukuk, dan kemudian dia bergabung dengan saf itu setelah takbiratul ihram, kemudian rukuk langsung, dan ketika dia rukuk itu imam masih rukuk bersama dia,
maka itu artinya dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Meskipun nggak baca Fatihah sebelumnya. Nah, ini faedah. Makanya kita kadang-kadang heran ya, mungkin karena belum tahu barangkali. Banyak orang-orang yang dia sudah masuk ke dalam masjid. Dia sudah berwudu, masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba imam sudah mau ruku, dia masih santai-santai saja. Dia biarkan imam ruku, kemudian sampai imam ucap sami Allahu liman hamidah, kemudian baru imam turun sujud. Dia nggak langsung bergabung. Padahal kalau dia tahu, dengan dia ruku bersama imam, dia dapatkan pahala 1 rakaat bersama imam. Tapi kalau sudah selesai ruku, nggak dapat pahala 1 rakaat itu, karena dia harus nambahnya kan. Dia harus menambah 1 rakaat yang hilang itu, meskipun mungkin masuk di saat sami Allahu liman hamidah, baru dia takbir dan kemudian ikut bersama imam. Itu sudah nggak dapat 1 rakaat. Makanya kalau kita di Timur Tengah itu, Bapak dan Ibu, mungkin yang pernah pergi umroh atau di Timur Tengah, orang-orang Arab itu paham sekali tentang hal ini. Begitu mereka melihat imam sudah akan ruku, mereka bergegas ya, bergegas. Bahkan lucunya ada yang ngasih-ngasih tanda begitu, ada yang banting pintu lah, ada yang kasak kusuk begitulah untuk memberitahu imam mereka sedang masuk masjid, tolong dipanjangin rukuknya begitu. Dan memang para imam-imam di sana itu tahu tentang hal ini, sehingga begitu mereka mendengar tanda-tanda orang sedang berlarian untuk mengejar sholat ruku bersama imam, mereka panjangkan rukuknya. Nah, ini juga dibolehkan ya, agar apa? Agar para makmum mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Nah, ini penting jadi pengetahuan bagi kita, agar ke depan kita jangan menyia-nyiakan waktu. Kalau sudah terlihat imam mau ruku, misalkan dia sudah membaca surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu kita sudah bergegas. Meskipun ada larangan untuk terburu-buru datang ke masjid ketika hendak sholat ya. Maksudnya di sini adalah kalau keadaannya belum mendengar imam akan ruku. Tapi kalau sudah terdengar, kalau kita sudah dekat, tapi kalau masih jauh, ya nggak perlu buru-buru. Karena perintah Rasulullah, kalau datang ke masjid, nggak boleh berlari-lari. Khawatir nanti jatuh, tersungkur di tanah, ya, terjerembab dan segala macam, malah bahaya ya. Al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru itu adalah sifatnya atau perbuatannya syaitan, kata Rasulullah. Bahkan untuk salat sekalipun. Tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan kita oleh Rasulullah buru-buru berlari-lari menuju masjid karena ingin mengejar ruku bersama imam. Itu tidak boleh. Tapi kalau sudah di pintu masjid, ya, mendengar imam mau ruku, itu harus kita kejar. Karena tinggal sedikit lagi. Ya, tapi yang fenomena yang kita lihat justru terbalik. Banyak kita lihat masih berbicara, masih bersengkerama, begitu ya. Masih main-main di tempat wudu, padahal imam sudah mau ruku. Nah, ini faidah yang terdapat dalam akhir ayat 43 ini. Kemudian selanjutnya kata Allah, atamuruna an-nasa bil birri. Ini masih berbicara kepada Bani Israel ya. Atamuruna an-nasa bil birri. Wahai Bani Israel sekalian, apakah kalian semua menyuruh? Nah, kalau di sini bukan apakah, tapi pertanyaan untuk mengingkari ya. Kenapa kalian? Kok bisa kalian begitu? Atamuruna an-nasa bil birri. Kok bisa kalian menyuruh manusia bil birri, untuk mengerjakan kebaikan? Jadi bukan pertanyaan apakah di sini maksudnya. Tapi bagaimana mungkin kalian bisa atau kok bisa kalian memerintah manusia untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, sementara dan kalian semua melupakan diri-diri kalian sendiri. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah, ini pertanyaan yang bersifatnya sindiran ya, sindiran mempertanyakan perbuatannya orang-orang Bani Israel ini. Kenapa mereka menyuruh manusia untuk berbuat baik? Ya, mereka itu adalah orang-orang yang ahli dengan ilmu agama, yang menyuruh orang untuk berbuat baik, tapi mereka sendiri melupakan diri-diri mereka ya. Wa tansawna anfusakum, artinya tidak mau melakukan kebaikan itu sendiri. Nah, ini salah satu di antara 2 ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang cukup mengerikan bagi para pendakwah-pendakwah, para ahli-ahli agama, para ustadz, para guru, dan lain sebagainya, yang hanya menyampaikan apa yang dia sampaikan sebatas teori di mulut, ya, tapi dia sendiri tidak melakukan apa yang dia bicarakan, atau bahkan sebaliknya, yang dia sampaikan kebaikan, tapi yang dia lakukan justru keburukan. Waliyazubillah. Di dalam surah yang lain, surah As-Saff, Allah mengatakan ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mau mengatakan apa-apa yang kalian tidak lakukan? Lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sesungguhnya sangat besarlah kemurkaan Allah kepada orang-orang yang mengatakan apa yang dia sendiri tidak mengerjakannya. Jadi ini celaan Allah kepada Bani Israel yang mereka itu kerjanya berdakwah ke sana ke sini, menyampaikan isi Taurat, ya, mengajak manusia kepada kebaikan, tapi mereka sendiri ingkar. Wa tansawna anfusakum. Mereka sendiri tidak mau menunaikan, melakukan apa yang mereka dakwakan, yang mereka perintahkan kepada manusia. Dan tentunya ini juga perintah kepada kita atau larangan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum tatluna alkitab. Dan padahal wa antum, dan kalian semua Bani Israel, tatluna alkitab, kalian membaca Alkitab, ya. Alkitab di sini bisa yang diartikan itu adalah Taurat, kitabnya mereka, atau yang maksud dengan yang kitab di sini adalah Al-Qur'an. Ya, tapi yang lebih pasnya adalah At-Taurah. Karena di At-Taurah itu ada semua tentang kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala ta'qilun? Maka apakah kalian tidak mau berpikir? Ya. Demikian Allah mengatakan kepada mereka, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, ya. Allah pun menggugah hati mereka, ya. Apakah kalian mau menyuruh pada manusia kebaikan tapi kalian sendiri tidak mengerjakannya, padahal kalian mengetahui semuanya daripada Alkitab, daripada kitab kalian, maka apakah kalian tidak berpikir, kata Allah. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Di sini perintah kepada kita juga untuk menggunakan akal kita, ya, menggunakan akal kita, berpikir, merenung, mentadaburi, memikirkan ciptaan Allah semesta ini untuk semakin membuat kita tunduk dan patuh dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, di ayat yang ke-45 Allah lanjutkan, wasta'inu bis sabri was shalah. Dan ini tentunya masih perintah kepada mereka, ya, pada zahirnya, tapi juga perintah kepada kita yang membaca Al-Qur'an. Wasta'inu bis sabri was shalah. Karena ada kaidah di dalam usul fikih itu, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu, hikmah itu, ilmu itu kita ambil berdasarkan umumnya lafaz, bukan berdasarkan khususnya sebab. Bukan khususnya cerita yang kita ambil, tapi umumnya perintah. Ini perintah untuk kita semua. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan. Minta pertolongan kepada apa? Bis sabri was shalah. Dan mintalah pertolongan di dalam menjalani kehidupan kita. Dengan apa kita minta pertolongan? Dengan menggunakan kesabaran, bis sabri was shalah. Jadi arti daripada ayat ini maksudnya adalah ketika ingin menjalani kehidupan di atas dunia ini, agar kehidupan ini bisa kita lalui dengan baik, dengan selamat, mengantarkan kita kepada tujuan yang akhir, yaitu menjadi penduduk surga, dan selamat selama kita dalam perjalanan, mengantarkan kita kepada keselamatan sampai tujuan akhir, maka kata Allah, minta tolonglah dengan dua hal ini. Sabar. Orang kalau sabar di dalam hidupnya Bapak dan Ibu, dia akan selamat. Sabar menahan amarahnya, sabar menahan hawa nafsunya, ya. Sabar di dalam meniti karirnya, memperjuangkan apa yang dia cita-citakan, baik untuk kemaslahatan dunianya maupun akhiratnya. Intinya sabar menahan diri dari maksiat. Sabar di dalam menerima ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar pula untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Maka sabar ini semuanya adalah kebaikan hasilnya. Makanya kita di dalam hidup ini diperintahkan oleh Allah, minta tolonglah dengan kesabaran. Karena orang yang sabar pasti berhasil. Orang yang sabar pasti akan mendapatkan kesuksesan. Orang yang sabar, dia akan mendapatkan kemenangan insya Allah. Kemudian yang kedua, as-shalah, minta tolonglah dengan sholat itu sendiri. Ya, jadi di samping kita sabar, kita meminta pertolongan dengan sholat. Maksudnya apa minta pertolongan dengan sholat? Kalau kita yang pertama tentunya dengan menegakkan sholat yang 5 waktu, yaitu sudah jelas. Orang yang tidak sholat, maka hancur perkara hidupnya. Ya, orang yang tidak sholat, ya dalam pendapat yang kuat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia keluar daripada agama Islam. Ya, kemudian meminta pertolongan sholat ini artinya juga kalau kita mendapatkan suatu kesulitan, mendapatkan suatu perkara yang menurut kita tidak dapat solusinya,
yang membuat hati kita goncang, gundah, gulana, maka lakukanlah sholat. Makanya Rasulullah SAW ketika merasa sesuatu ada di dalam hatinya, beliau meminta kepada sholatnya untuk segera mengumandangkan sholat. Ya Bilal, arihna bis sholat. Begitu perintah Rasulullah kepada Bilal ketika waktu sholat telah masuk. Karena sholat ini adalah wisatanya orang mukmin. Wisata hatinya orang mukmin. Kalau di luar sholat hati kita sedih, hati kita kusut, hati kita galau dan lain sebagainya, maka orang mukmin itu ketika dia masuk dalam sholat, hatinya menjadi cerah, hatinya menjadi gembira, hatinya menjadi berseri-seri. Karena itulah Allah mengatakan minta tolonglah dengan sabar dan minta tolonglah dengan sholat. Nah, ini standar seseorang itu melakukan sholat itu dengan benar, di mana sholat itu bukan menjadi beban. Sholat itu bukan menjadi sesuatu yang memberatkan, tapi justru ketika dia telah mulai sholat itu, disitulah dia merasakan ketenangan, dia merasakan ketentraman, kedamaian. Nah, ini pertanda sholat yang dilakukan itu adalah sholat yang benar. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu, ya dia kembali kepada sholat ya. Sesungguhnya dia, yaitu sholat itu lakabiratun, sungguh perkara yang sangat-sangat berat. Perkara yang sangat besar, illa alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Maksudnya besar di sini apa Bapak dan Ibu? Berat sholat itu. Walaupun kalau dihitung waktu cuma 5 menit atau 7 menit ya. Katakanlah 10 menit maksimal. Sholat zuhur atau sholat isya. Tapi Masya Allah, betapa banyak orang yang badannya besar ya, bahkan otot-ototnya Masya Allah. Sekarang ini banyak sekali laki-laki, pria-pria yang berotot-otot, yang ikut bodybuilding, tapi giliran sholat cuma 7 menit, dia tidak mampu melakukannya. Ya, tidak mampu untuk datang ke masjid. Maka dikatakan perjalanan terberat di dunia ini adalah perjalanan menuju masjid. Banyak orang kuat fisiknya, sehat badannya, ototnya Masya Allah, tapi untuk datang berjalan, katakanlah 200 meter ke masjid, dia tidak bisa melakukannya. Makanya dikatakan sholat itu sangat berat. Ya, dan kita mungkin telah pernah merasakannya di saat iman kita turun. Begitu datang waktu sholat itu rasanya berat menunaikan sholat. Padahal untuk melakukan yang lain, mau disuruh push up 20 kali, mungkin kita bisa begitu. Disuruh lari agak 1 kilo, kita sanggup. Tapi giliran sholat yang hanya di tempat, gerakannya sederhana, ruku, sujud, berdiri lagi, 5 menit, kita ada rasa berat di situ. Tapi kata Allah, illa alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Nah, ini yang kita jelaskan sebelumnya. Mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Allah sendiri yang menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang hatinya khusyuk, yang sholatnya khusyuk itu adalah alladzina yazunnuna, orang-orang yang mereka itu menyangka atau mengira annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya sesungguhnya mereka menemui Tuhannya. Nah, di sini ada dua pengertiannya Bapak dan Ibu. Ada yang dimaksud dengan orang-orang yang mengira atau menyangka mereka menemui Tuhannya itu adalah di saat mereka sholat itu sendiri. Dan ada yang mengatakan yaitu orang yang mengira, meyakini mereka suatu saat kelak akan berjumpa dengan Tuhan mereka kelak di hari akhirat, di surga. Tapi bisa kita artikan dengan dua-duanya. Orang yang khusyuk, yang menyangka dia sedang bertemu dengan Tuhannya, tentu dia akan khusyuk. Ibarat kita sedang bertamu ke rumah presiden, ya, ke rumah gubernur atau presiden, beliau berada di hadapan kita, mengajak kita berbicara, atau mungkin beliau memperhatikan kita berbicara. Kiranya kalau kita tahu di depan kita itu ada gubernur itu, menatap kita, melihat kita, atau presiden itu, mungkin nggak kita sambil ngomong itu celingak-celinguk ke sana ke sini, ya, melihat ke kanan ke kiri, bahkan mengalihkan pembicaraan atau perhatian kita kemana-mana, tidak peduli dengan siapa yang kita hadapi. Nah, begitu juga ketika kita sholat, ketika kita meyakini kita sholat itu sedang menghadap kepada Allah, menghadap kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan pada kita rezeki, maka tentu harusnya sama, ya. Tentu harusnya sama perlakuan kita. Yang tadi hanya kepada manusia, yang begitu berhadap di depan presiden, wajah kita menatap dengan lurus ke depan, perhatian, bahkan mata pun kadang-kadang tidak berani dikedipkan, ya. Nah, ketika dengan Allah hendaknya kita juga harus demikian. Karena sholat itu kita sedang berjumpa dengan Allah. Ataupun kalaupun tidak bisa demikian, rasakanlah di dalam hati kita, kelak kita akan menjumpainya di hari kiamat. Ya, kita akan dihisab di hari kiamat. Dan kemudian wa annahum ilaihi raji'un. Dan
Ketika sholat itu mereka meyakini dan merasakan di dalam hati mereka bahwasanya sesungguhnya mereka itu ilaihi raji'un. Mereka akan kembali kepada Allah itu kelak nanti setelah mereka menemui ajalnya atau kematiannya, dan begitu juga setelah kiamat ini terjadi, Allah hisab dan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak dan Ibu tadabbur kita pada pagi hari ini, ayat 40 sampai 46 ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita daripada ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Demikian mungkin untuk panduan tadabbur kita pagi ini. Demikian aku qouli hadza. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.